Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai konsep teoritis ragam jenis penelitian, ragam atau jenis penelitian yang terbagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Untuk mixed method kita bahas di video selanjutnya. Baiklah, namun sebelum kita mulai untuk mulai penjelasan terlebih dahulu, silahkan di subscribe agar mendapatkan update terbaru dari konten-konten yang kami buat mengenai metode penelitian. Baiklah, langsung pertama, jadi untuk apa dan biasanya digunakan untuk apa sih penelitian kualitatif dan kuantitatif itu? Penelitian kualitatif itu memiliki ciri sebagai berikut. Kualitatif biasanya digunakan untuk melakukan investigasi, mengungkap, menyibak sesuatu yang menjadi objek riset. Jadi mengungkap di balik sesuatu yang menjadi objek dari riset tersebut. Atau pendeknya mengungkap, menyibak sesuatu gitu. Kemudian kualitatif biasanya juga digunakan untuk mengeksplorasi persepsi seseorang, ide atau rasa, maksudnya perasaan seseorang terhadap sesuatu. Penelitian kualitatif ini ada unsur subjektivitas peneliti. Jadi di situ peneliti berperan ya. Kemudian sering digunakan sebagai dasar untuk merumuskan teori dan mengidentifikasi pola. Saya ingin menjelaskan mengenai maksud subjektivitas peneliti itu, maksudnya ya di sana ada peneliti yang hadir gitu. Jadi bukan peneliti itu menjustifikasi, tapi peneliti itu hadir di sana di dalam penelitian kualitatif. Ringkasnya begitu. Nanti kita gali lebih dalam di paparan selanjutnya. Contoh ini ya. Ketika ada pertanyaan mengenai apa air mandinya terlalu dingin, atau pertanyaan air mandinya terlalu dingin, ketika kemudian tujuan Anda itu hanya untuk mengetahui suhu dari kamar mandi, maka informasi yang akan Anda dapat itu sangat sedikit. Oleh karena itu, jawabannya tergantung. Jadi apakah ketika ada pertanyaan tersebut, apakah kemudian bisa dijadikan objek riset atau tidak, itu maksudnya. Jawabannya tergantung. Nah, tergantung bagaimana kita akan mengekspor pertanyaan tersebut. Jika jawaban yang Anda cari adalah derajat Celcius, suhu kamar mandi, jawabannya akan sangat simpel. Cukup kita termometer, suhunya begini, ya sudah, selesai. Begitu. Tapi ketika kemudian kita menggunakan pendekatan kualitatif, Anda akan memperoleh sesuatu yang baru dan menarik ketika menggunakan cara pandang kualitatif terhadap pertanyaan suhu air mandi itu tadi. Apa air mandinya terlalu dingin?
Nah, itu. Ketika cara pandang kualitatif kita gunakan sebagai peneliti, maka kita bisa mengeksplor lebih jauh. Misalnya dengan menanyakan bagaimana cara pandang, cara pandang masyarakat Indonesia mengenai suhu dingin di luar negeri. Misalnya, suhu dingin air mandi di luar negeri itu bagaimana? Itu akan banyak informasi yang kalian dapat. Misalnya kemudian alasan dibaliknya, mengapa kemudian orang luar negeri itu bisa tahan dingin? Bagaimana? Nah, kemudian dikembangkan lagi, bagaimana mereka mengatasi hawa dingin di luar negeri, bagaimana orang Indonesia mengatasi hawa dingin luar negeri, dan mengapa orang Indonesia misalnya bisa bertahan di sana. Itu adalah contoh-contoh cara pandang kualitatif. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah ciri dari riset kualitatif. Kemudian, jadi penelitian kualitatif itu cocok untuk apa? Pertanyaannya. Cocok untuk penelitian yang sifatnya explore, misalnya untuk mengeksplorasi apa yang orang pikirkan atau rasakan mengenai suhu di luar negeri, misalnya mengenai suhu di kamar mandi atau apa saja, tapi yang orang pikirkan atau rasakan, bukan untuk penelitian yang sifatnya konfirmasi, misalnya untuk menguji hipotesis. Konfirmasi itu yang bagaimana nanti di penelitian kuantitatif akan kita jelaskan. So, dapat kita simpulkan bahwa penelitian kualitatif tadi digunakan untuk melakukan, mengungkap, menyibak sesuatu yang menjadi objek riset, mengeksplorasi persepsi seorang, ide atau perasaan, subjektivitas, kemudian sering digunakan sebagai dasar untuk merumuskan teori dan mengidentifikasi pola. Lalu jika penelitian kualitatif cirinya semacam itu, bagaimana dengan penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif itu cirinya, sifatnya itu lebih pada menganalisis mengenai angka-angka. Kemudian menemukan koneksi dan hubungan antar dua variabel. Kemudian bersifat konfirmasi, menguji teori, mengukur dan mendeskripsikan sesuatu secara numerik, yaitu kuantitatif. Misalnya ada suatu hipotesis, jadi biasanya kuantitatif itu kita mesti menghadirkan hipotesis untuk mengkonfirmasi. Dari mana hipotesis ini dapat? Tentunya dari teori-teori yang telah ada, penelitian-penelitian yang telah ada. Kemudian kita merumuskan suatu hipotesis. Misalnya ada hipotesis, contoh saja ini, pria lebih suka di depan kaca daripada wanita. Misalnya setelah kita menemukan teori-teori sifat pria, wanita, dan sebagainya, beberapa penelitian terdahulu, kemudian kita mengajukan hipotesis berupa pria lebih suka di depan kaca daripada wanita. Hipotesis ini kemudian akan dijawab dengan data-data. Data-data, kita hadirkan data-data secara numerik misalnya. Jadi ditanya berapa pria, kemudian kapan saja, jamnya, berapa kali. Nah, itu numerik-numerik gitu. Seberapa sering, biasanya begitu. Pria di depan kaca, itu kita gunakan untuk kemudian dianalisis secara statistik,
digunakan untuk membuktikan hipotesis tadi, bahwa data tadi kemungkinan bisa menunjukkan bahwa hipotesis kita itu benar, atau ternyata terdapat beberapa kesimpulan yang lebih spesifik. Misalnya, pria lebih bisa menikmati berada di depan kaca pada hari-hari tertentu saja. Misalnya, jawaban yang kita dapat itu semacam ini setelah mendapatkan data-data tadi. Jadi begini, penelitian kuantitatif tadi sifatnya data ya, konfirmatori, ada hipotesisnya dan seterusnya. Kemudian mana sebenarnya kualitatif atau kuantitatif yang harus kita gunakan? Jawabannya tergantung lagi. Penelitian kualitatif itu kita gunakan jika Anda ingin memahami situasi secara mendalam. Jadi mengapa pria misalnya di negara A itu lebih suka di depan kaca daripada itu untuk memahami lebih dalam, lebih suka di depan kaca daripada wanitanya. Padahal faktanya di Indonesia misalnya wanita itu yang lebih suka. Apa alasan dibaliknya? Apa informasi yang bisa kita ungkap, kita ekspor di dalamnya? Itu maka penelitian kualitatif digunakan. Penelitian kuantitatif digunakan ketika kita ingin menguji hipotesis kita, mengukur, mendeskripsikan sesuatu secara numerik. Jadi tadi ternyata pria lebih suka di depan kaca daripada wanita. Kita lihat numeriknya, ranknya, rata-ratanya, harinya, jamnya, rata-rata semua. Itu. Jadi saya rasa begitu untuk penjelasan mengenai penelitian kuantitatif dan kualitatif itu. Jika ada pertanyaan silahkan di komentar atau bisa di chat grup gitu ya. Demikian dari saya. Kita akhiri. Selamat